selamat sore dan kembali lagi bersama MBL nih. Nah, untuk teman-temanku bagaimana kabarnya dan lagi apa dan dengan siapa saat ini? Tentunya hari demi hari kita akan menceritakan apa sih keuntungan dan apa sih kerugian, apa sih yang harus kita hindari dan apa sih yang harus kita dapatkan untuk memulai usaha pakaian thrifting. Untuk usaha thrifting itu kan, usaha thrifting itu dia usaha yang asik itu menurut saya sebagai penjual thrifting. Kenapa? Di saat kita memulai satu usaha, di sana kita akan hanya mengetahui jenis item yang kita beli, tapi tidak mengetahui satu bab isi dalam persentase untuk kualitas A, B, dan C-nya. Kenapa? Karena pada intinya bar itu disiapkan dari sananya satu item satu bar. Jadi dia lebih dominan ke per item ya. Nah, masing-masing item itu ada cara pengelolaan. Masing-masing item itu ada cara buat memasarkan. Masing-masing item itu punya kelebihan dan keunggulan dan kekurangan masing-masing pada brand balnya. Pada dasarnya begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap brand bal itu banyak brandnya. Mungkin dari Jepang kah, Korea kah, atau Cina kah. Nah, semua brand itu, antara 3 brand itu, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk menentukan apa sih yang mau dibuka itu, tentukan dulu segmen pasarnya. Karena apa? Setiap brand itu ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin brand Jepang dikenal dengan brand-brand originalnya, sementara brand Korea dikenal dengan bahan atau warnanya. Sementara brand Korea dikenal sama brand Cina dikenal sama model dan fashionnya gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, setiap brand bal itu dia ada keunggulan dan ada kekurangan masing-masing dari dalam kategorinya. Untuk menentukan apa yang harus dibuka itu, kita tinggal menentukan apa sih market kita. Makanya diwajibkan untuk mengenal pasar terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita mengenal suatu pasar, kita akan lebih enak untuk memasukkan satu produk. Itu pada intinya. Contoh, dalam sebuah tempat, ya tempatnya itu kita jualnya itu mau di outlet, sementara tempatnya itu tempat yang kedinginan. Nah, mungkin dibutuhkan orang itu sebagai jaket atau jaket outdoor atau celana jeans, jaket tebal dan sebagainya. Beda halnya dengan tempat-tempat yang memang tempatnya itu fleksibel, istilahnya udaranya itu turun naik tidak menentu. Mungkin dengan pakaian santai atau kaos oblong atau celana baju anak atau baju anak tebal tipis itu bisa mungkin kan. Setiap kategori itu ada segmen pasarnya. Setiap kategori itu ada target pasarnya. Mereka memiliki beberapa usia. Contoh, kita contohkan seperti jumpsuit jeans dan katun. Nah, mereka itu ada segmen pasar tersendiri ya. Kalau bakal segmen pasarnya itu anak muda yang usia 25-35, condong ngambillah bukalah jumpsuit jeans. Kenapa? Jarang ibu-ibu yang pakai jumpsuit jeans. Walaupun ada 1-2, tapi lebih dominan ke jumpsuit katun kalau ibu-ibu. Sementara kalau market pasar kita ibu-ibu di 35 sampai ke 40 ke atas mending bukanya jumpsuit katun. Kenapa? Karena memang ibu-ibu condong yang simple-simple gitu. Begitu. Dan aneh kala jaket kita cowok, market kita cowok, kita buka item cewek itu nggak masuk. Tapi kalau market kita cewek buka item cowok itu masuk. Kenapa? Karena pada kalanya ibu-ibu itu kalau belanja dia tuh ingat sama anak dan suaminya. Sementara kalau suami mau belanja pun dia nggak ingat sama istri dan anaknya, biasanya begitu. Walaupun ada sebagian orang yang masih mengingat istri dan anaknya, tapi kebanyakan begitu. Nah, untuk usaha thrifting ini udah kita bahas, kita kupas dalam PT-PT sebelumnya. Semua item itu bisa dikelola, semua item itu ada target pasarnya. Makanya sebelum kita memutuskan untuk usaha thrifting, kita harus menentukan dulu apa sih yang mau kita jual dalam item pakaian thrifting ini. Setelah kita memutuskan itu, kita membangunnya itu harus benar-benar persiapan yang matang itu. Karena apa? Sebelum kita menjaga, otomatis kita membangun dulu. Nah, membangun itu memang persiapan yang double. Contoh, mungkin persiapan dengan segala macam alat yang untuk menjual, mungkin dengan hanger segala macam, mungkin dengan patung atau sebagainya, mungkin dengan steger atau dengan hanger dan sebagainya, atau persiapan toko, membersihkan toko atau merapikan toko, atau menyewa toko atau membuat toko. Itu memang ada persiapan buat membangun. Nah, setelah membangun, tahap yang kedua itu tahap yang tersulit, yaitu menjaga. Karena apa? Menjaga itu lebih sulit daripada membangun. Itu hal-hal dasar yang kita bisa hadapi untuk menjaga itu. Yang menjaga itu bisa kita mulai dengan hal-hal yang sepele. Contoh, kita konsisten buka satu item dan kita pasarkan setiap item yang kita buka.
Seperti kita harus mengenalkan personal brandingnya. Jadi personal branding kita harus mengenai target market yang memang kita sasar gitu. Makanya butuh banget dalam memperkenalkan pasar. Gagal orang dalam berbisnis itu biasanya orang tidak mempunyai tidak mempunyai mental, tidak mengenal pasar, uang berantakan, dan orangnya mau untung dan tidak mau rugi gitu. Kalau kita punya 4 itu, lebih baik kita hindarkan dulu gimana sih buat membentuk 4-nya tadi gitu. Nah, setelah kita membentuk itu, kemungkinan sukses itu akan datang. Kenapa? Pada umumnya ketika kita telah memikirkan sesuatu yang relate, membuat kita tuh membangun. Jadi kita tuh bisa membangun pola pikir yang belum ada gitu. Sementara kalau kita terlalu terpojok dalam satu misi, maka kita akan menghilang gitu. Jadi pikiran yang ada pun akan hilang ya. Makanya perlu namanya mental, mengenal pasar, dan perencanaan atau strategisnya. Dan dunia thrifting ini banyak orang yang memulai usaha itu mulai dari ada yang buka paket usaha, ada juga yang buka verbal gitu. Untuk perbanding-bandingan, kita bukan jadi kaum banding-banding, tapi coba kita cari kelebihan dan kelemahan masing-masing pada paket usaha atau verbal tadi. Di paket usaha mungkin kita bisa dapatkan dengan harga murah, barangnya lebih enteng, itu keunggulannya. Sementara keunggulan barangnya besar dan kebutuhan barangnya masih utuh 100% di sana. Ada barang JP-nya, ada barang kepalanya, ada barang-barang yang pokoknya komplit sama satu bal. Dan kelemahan bal itu mungkin dengan harga yang lebih mahal atau mungkin dengan barangnya begitu berat. Lebihan dari paket usaha itu, paket usaha itu barangnya nggak utuh lagi. Jadi barangnya itu memang sudah dipisah-pisahkan. Makanya kalau kita jadi kaum banding-banding, kita banding-bandingkan untuk pemula yang baru memulai usaha, boleh langsung buka bal gitu. Tapi jangan dipaksakan juga. Seandainya kita mempunyai uang yang pas-pasan, tidak cukup untuk membeli satu bal, kita boleh dengan coba paket usaha. Tapi target kita utama ialah buka bal dulu ya. Lokasi kita di Bandung, dan di gudang kita ini welcome banget. Banyak pelanggan-pelanggan yang datang di gudang kita, kadang dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat gitu. Banyak yang bertahan sini. Buat abang-abang yang mau langsung survei langsung ke tempat kita, mau lihat langsung barang dan kualitas yang ada di gudang kita, dan mau sharing langsung bertemu bersama kita, abang-abang boleh DM kita dan nanti akan kita salok untuk alamat dan lokasi kita. Usaha thrifting ini usaha yang sudah meluas dan sudah digeluti oleh berbagai kota gitu. Semua kota udah mulai masuk pakai thrifting ini, dan pakai thrifting ini adalah usaha yang sangat fleksibel, yang sangat gampang dimiliki. Semua orang bisa memilikinya dengan harga yang memang begitu fantastis gitu. Jadi tidak harus mempunyai banyak modal dalam usaha thrifting ini. Kita hanya membangun sebuah toko, dan setelah membangun sebuah toko, kalau nggak mampu membangun, kita bisa menyewa sebuah toko dan kita memasarkan sebuah produk. Tinggal lagi cara kita perencanaan dalam pemasarannya. Kita mau online kah atau offline kah? Di sana ada masing-masing titik temu dalam menemukan segmen pasar tadi. Mungkin kalau offline kita harus bervariasi. Kita harus mengundang mata customer, mengundangnya dengan cara mungkin dengan memajang barang. Yang pastikan pedagang kita itu selalu terlihat baru gitu. Makanya kalau untuk membuka bar itu kita harus mempunyai strategi pemasaran. Jadi contoh, kakak buka satu bar dan kakak memajang semuanya. Nanti setelah habis barang yang wow tadi, orang tidak akan masuk lagi gitu. Tapi kalau kakak memisahkan barang yang kakak anggap jackpot tadi, kakak pisahkan dengan beberapa pieces, nanti untuk hari berikutnya kakak pajang lagi, maka mata orang akan penasaran. Nah, dengan ada yang mata penasaran tadi, orang yang tidak mau niat beli sekalipun, maka akan tumbuh dengan sendirian niat mau membeli tadi. Karena apa? Efek penasaran. Pada umumnya banyak customer datang itu, banyak orang membeli barang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena penasaran tadi. Makanya kita harus menciptakan rasa penasaran untuk setiap calon customer tadi. Selain membangun personal branding, ya tadi kita harus mengatur struktur keuangan yang memang fleksibel, mengatur keuangan uang keluar masuknya. Karena apa? Karena kita berantakan, nah, struktur dalam perdagangan juga akan berantakan gitu. Makanya untuk mengatur struktur itu kita harus mulai membangun untuk mempersiapkan mental, mempunyai strategis perencanaan atau mengenal pasar.
Dan itu bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Contoh, kita lihat di sekeliling kita, apa sih yang dibutuhkan di sekeliling kita. Kita bisa buka dengan item itu. Kalau memang masih kita belum yakin, kita bisa mulai dengan item apa yang kita suka pakai terlebih dahulu. Setelah kita menyukai memakai satu item, kita akan punya materi buat menjalankan item tersebut. Itu pada dasarnya. Jadi buat teman-teman, untuk usaha thrifting ini sebenarnya usaha yang sudah meluas. Jadi semua orang udah banyak usahanya gitu. Banyak mulai dalam usaha thrifting ini, mulai dari kalangan anak muda, mahasiswa, bahkan ibu-ibu, bahkan bapak, bahkan sebagian orang menetapkan usaha ini adalah usaha untuk membantu perekonomian atau membantu jasa-jasa. Mungkin ada anaknya yang sekolah di mana, nah mereka terbantu, bisa terbayar sekolahnya dengan cara berjalan thrifting ini. Jadi usaha thrifting ini adalah usaha, alhamdulillah sekarang juga semakin lama semakin meluas, dan itemnya juga, bahan bakunya juga semakin tahun dia semakin berubah. Kenapa? Karena dia mengikuti fashion, mengikuti perubahan yang ada gitu. Dan setiap kali item thrifting ini, setiap tahunnya itu pasti ada barang-barang yang trading gitu, yang trafficnya naik, mungkin yang lagi tren. Nah, setiap tahun berubah-ubah. Mungkin di tahun kemarin bisa mulai dengan jumpsuit, di tahun ini mungkin dengan crop, atau di tahun ini bisa mulai dengan cardigan. Nah, setiap tahun itu ada tren-trennya dalam pakaian thrifting ini. Kenapa? Karena orang tuh membeli barang biasanya tuh lebih condong kepada mengikuti barang-barang yang udah tren gitu. Itu biasanya segmen pasar lebih besar, kawan-kawan ya. Jadi jangan bingung dalam memulai satu usaha. Karena apa? Usaha itu, thrifting ini sebenarnya usaha yang kecil untuk kerugiannya. Kenapa? Karena thrifting ini beda kayak kita usaha-usaha lain. Contoh, kita usaha buah-buahan atau makan warteg atau sebagai usaha-usaha makanan ringan. Nah, tingkat rugi itu mungkin ada. Kenapa? Karena barangnya itu kalau nggak laku bisa membasi, bisa membusuk, dan bisa membau. Sementara di thrifting ini, pakai ini, dia tidak akan membusuk dan dia tidak akan membasi. Untuk lakunya itu dia tinggal pajang-pajang aja. Karena apa? Semua orang itu membutuhkan fashion. Semua orang itu membutuhkan apa sih yang harus dipakai hari ini, dan warna apa sih pakaian yang harus kita pakai hari ini. Nggak mungkin orang memakai barang-barang itu aja, karena memang barangnya memang dicari. Dan thrifting ini barangnya itu nggak ketinggalan model, dia selalu mengikuti yang tren-tren, dia selalu mengikuti barang-barang yang lagi ya fashion gitu. Makanya untuk fashionnya itu memang dia tidak ketinggalan. Dan usaha ini juga, alhamdulillah usaha ini udah banyak yang menggeluti tadi, yang menyukai item pakaian thrifting ini. Jadi udah dari semua kalangan, mungkin dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Karena apa? Jadi orang-orang yang budgetnya mungkin kerja harian itu bisa mendapatkan barang brand, karena memang dia bisa membeli barang brand dengan harga yang minimal gitu. Sementara kalau memang mereka di barang-barang lain, mungkin mereka mendapatkan barang-barang brand ini di harga yang mahal. Sementara di thrifting ini mereka bisa mendapatkan barang-barang yang brand dengan harga yang mereka bisa jangkau gitu. Dan keseruan yang buka bar ini setelah kita melakukan pembongkaran dalam satu bar gitu. Itu keseruan yang memang ada tingkat greget, ada tingkat penasaran, dan ada tingkat kaget di sana gitu. Kenapa? Karena kita membuka, kita hanya mengetahui item yang kita beli kan. Nah, setelah kita membuka itu, apalagi pas kita bongkar satu kawannya, kita kelihatan brand di atasnya, itu tingkat penasaran itu makin besar gitu. Karena kita nggak tahu, kita hanya mengetahui item aja kita buka. Makanya di thrifting ini itu saya juga dulu gitu. Jadi semakin hari saya itu semakin penasaran, mau bongkar lagi. Kenapa? Di sisi lain memang saya itu mau membangun toko saya biar kelihatan lebih megah, lebih besar. Di sisi lain saya itu mau ini karena rasa tumbuh penasaran tadi gitu. Makanya usaha ini jangan lumayan. Usaha ini memang ada tantangannya, ada seni masing-masingnya gitu. Jadi kita untuk membangun semua itu, untuk memulai personal branding dan menggunakan pasar itu, kita bisa mulai dengan hal-hal dasar, mengetahui apa sih kebutuhan orang di sekitar sini, apa sih yang lagi dicari di pasar ini gitu. Alhamdulillah untuk makin lama makin hari usaha ini makin meluas gitu. Jadi orang-orang yang udah usaha itu saling berbondong-bondong mengajak temannya untuk usaha ini, ya, teman lain satu lagi mengajak ini juga untuk usaha ini gitu. Jadi usahanya itu ya begitu, selalu meluas gitu, meluas. Tinggal lagi kita, karena semakin banyak
orang membutuhkan, semakin banyak juga pedagangnya, maka semakin banyak juga pengangguran yang berkurang di sana. Kenapa? Mungkin orang-orang yang dulu yang tidak bisa usaha dan tidak bekerja, udah daftar ke sini perusahaan, udah daftar ke sini untuk kerja kuli bangunan, tidak terima, hingga mereka punya modal kecil, mereka mulai usaha. Dan banyak juga yang udah berhasil, yang udah mempunyai beberapa karyawan dalam usaha thrifting ini. Jadi ini juga usaha yang membantu dalam perkembangan ekonomi, membantu mengurangi pengangguran yang ada gitu. Di thrifting ini banyak item yang bisa kakak kelola. Mulai dari item anak-anak, dewasa, atau sampai bawahan itu bisa dikelola dengan budget-budget yang minim. Untuk pemula itu, condongnya, kenapa saya selalu mencondongkan dengan HPP yang murah. Nah, karena alasannya HPP yang murah itu kakak lebih mudah, kakak nggak akan canggung dalam memasarkannya gitu. Sementara kalau kakak pemula mencoba HPP yang mahal dulu, mungkin jaket outdoor atau jaket tebal yang HPP yang mahal itu, takutnya nanti nggak akan mengenal pasar. Nah, kakak belum ada rasa percaya diri untuk menjual harga yang lumayan gitu. Nah, setiap saya brand bal ini, tiap item itu banyak banget. Brand bal juga banyak. Makanya kalau kita belanja dalam satu tubal, kita baiknya kita jangan menanyakan satu kode atau brand bal. Kenapa? Karena itu bisa memancang, bisa merangsang oknum gitu. Ya kalau kita bertanya sama toko yang benar amanah, tapi kalau kita bertanya sama oknum gimana? Orang akan mengiyakan, mengadakan gitu. Baiknya untuk pemula juga ini untuk menganalisir hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tipu tadi. Kita bisa mulai dengan menanyakan kode itemnya aja gitu. Itemnya, nanti kalau memang benar kita menyukai, kita bisa beli item itu. Tapi kalau memang tidak suka, kita bisa tinggal gitu. Makanya harus bijak dalam berbelanja, harus pintar-pintar dalam belanja. Kenapa? Karena ya, kita bukan masalah jauh atau jarak yang dekat itu. Karena si penipu itu, oknum itu ada di dekat dan jauh kita. Gitu. Jadi tinggal cara kewaspadaan kita untuk mengatur, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tipu tadi. Bisa dengan cara-cara kita mengenali akunnya, melihat testimoni aslinya, dan bukan testimoni yang berjual doang gitu. Maka dari itu, buat teman-temanku semua, itu adalah tip-tip juga buat menghilangkan atau mengecilkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi. Jadi thrifting ini, item apapun bisa dikelola ya. Kita tinggal tentukan item mana nih yang masuk ke kita gitu. Nah, kita fokus satu item itu gitu. Dan di thrifting ini juga barangnya itu seperti ini. Ini jumpsuit, satu bal ini full jumpsuit gitu. Tapi kita sebagai pedagang pun mengetahui tingkat brand dan ukuran size tadi, kita setelah dibongkar sama customer gitu. Karena apa? Kita hanya menerima barang berbentuk petak yang udah dikemas. Apa itu bulk thrift? Nah, bulk thrift itu adalah kemasan besar yang dikemas dalam berat. Mungkin ada yang 10 kilo, ada yang 100 kilo, ada yang 80 kilo, ada yang 50 kilo. Tapi kita dominannya kan yang 100 sampai 90 ya. Nah, dan kita itu menerima barang udah berbentuk seperti ini. Dia udah tersegel seperti ini gitu. Nah, makanya kita itu hanya mendasari mengetahui apa sih itemnya itu, tapi tidak mengetahui berapa banyak brandnya dan berapa banyak tingkat jackpotnya atau rejectnya gitu. Itu nggak mengetahui. Kita bisa memastikan barangnya ini tidak dikemas kembali, yang barangnya ini tidak diolah, ditambahkan dan tidak dikurangi gitu. Karena pada umumnya seorang pedagang tidak akan mempermain dalam berdagang gitu. Karena apa? Karena mereka sebagai pedagang itu, mereka tuh mengecamkan, mempunyai nilai jujuran tadi gitu. Karena modal utama dalam perdagangan itu selain kemampuan, selain perencanaan yang bagus, selain manajemen keuangannya rapi, dan itu kejujuran itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Contoh, ada seseorang penjual pakaian thrifting. Di saat mereka live, mereka itu bilang kaos itu mulus tanpa reject sekalipun, padahal ada sobek di sini. Dan di saat dia menerima orang itu, customer yang menerima barang, orang itu akan komplain dan diyakinkan orang itu tidak akan lagi stand di akun dia. Begitu juga dengan thrifting. Kalau kita meyakinkan pelanggan dengan brand-brand di atasnya atau apa kita letak di atasnya, mereka akan kecewa di saat membukanya. Makanya kita tuh bilang ke customer, ya posisi barang seperti ini dan kami juga menerima seperti ini dan kami jual seperti ini gitu. Karena tiap bar itu 80% bar itu bisa diolah ya. Jadi jangan takut gitu.
Gimana nih bang biar beli barang itu bagus gitu? Beli barang bagus itu sebenarnya semua barang itu kita tuh memang ada bahasanya beli kucing dalam karung. Tapi kita bisa memulai melihatnya itu dengan testimoni yang ada. Mungkin dengan testimoni yang ada sebar di TikTok atau di YouTube itu untuk masing biasanya isinya itu nggak jauh beda ya. Gitu. Walaupun persentase brand itu tetap beda, tapi isinya biasanya nggak jauh beda seperti itu. Kita bisa mulai dengan membuka akun TikTok dan melihat testimoninya gitu. Dan jangan lupa untuk membeli barang itu harus mengenal dengan baik penjualnya. Jangan sampai kita membeli barang agak beli bal ke penjual cabai atau penjual manisan itu nggak masuk. Belilah barang itu sesuai dengan apa yang mereka jual gitu. Makanya kita tuh wajib untuk berhati-hati, waspada. Lebih ditingkatkan lagi kewaspadaan untuk menganalisis hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Makanya harus berhati-hati. Berhati-hati itu sebenarnya bisa kita ciptakan bukan dengan orang yang belum kita kenal. Bahkan orang yang kita kenal pun kita wajib berhati-hati. Dan waspada itu memang harus ditingkatkan. Makanya untuk mempelajari itu kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Contoh, kakak mau membeli satu bal, kakak harus mengecek dulu akun dia, keseharian dia, aktif nggak dia, dan keorian akun dia. Nah setelah kita mengetahui itu, kita bisa cari tahu di mana lokasi tempat dia berdagang. Kalau memang kita ada kenalan atau kenal teman di sana, kita boleh minta teman, atau enggak kita langsung datang ke tempat itu untuk memastikan hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu. Kenapa sih bang di Bandung itu banyak sekali sangat orang-orang yang viral di Bandung itu? Kenapa? Karena di Bandung ini dikenal sebagai tempat pusat bar yang lumayan besar gitu. Jadi beberapa oknum itu memang mencari kesempatan dan kesempitan gitu. Makanya kakak mau belanja kepada siapapun, dimanapun kakak belanja, kakak hanya bisa memastikan barangnya itu dan penjualnya itu yang benar-benar amanah gitu, ya. Cari kepastian keorian akun dia gitu. Dan kakak juga kalau nggak mau tertipu itu harus mengenal harga gitu. Terkadang pun orang-orang yang udah senior pun udah mengenal harga, mereka masih tertipu juga dengan dikasih oknum-oknum barang-barang yang fake. Mereka beli baju dapatnya itu celana, mereka beli celana dapatnya itu baju. Itulah yang saya jelaskan tadi. Makanya tuh harus berhati-hati gitu. Nanti lagi ada apa satu penjual yang amanah, kita fokus satu bos orang itu gitu. Kenapa? Di saat kita udah percaya sama mereka, nanti saat barang dia tidak ada, kita mengambil ke barang orang lain, kita bisa minta bantu dia untuk memastikan barangnya itu, ya. Juga tip-tipnya. Masalah pengirim barang ini bisa ke seluruh Indonesia ya. Jadi jangan takut masalah jarak, jangan takut karena jauhnya. Karena itu udah dikendalikan, barangnya dibawa sama ekspedisi yang memang sudah terpercaya. Mereka akan mengantarkan barangnya sesuai dengan jadwal sampai yang tertara di resi itu. Walau terkadang masih terhambat 1-2 hari itu wajar, karena kita nggak tahu rute ada apa sih di jalannya atau lagi apa sih gitu. Karena kita nggak tahu ya. Nah, untuk mengenai kenapa sih bang kalau di Jabodetabek itu bisa judi sementara di luar kota nggak bisa judi? Kenapa? Karena dia judi itu. Kenapa dia berlaku Jabodetabek? Karena judi itu sifatnya itu adalah yang bisa dicapai sama travel gitu. Jadi yang terutama travel itu bisa melalui judi. Dengan luar kota itu nggak bisa. Mereka memang melalui mungkin ada melalui laut, ada yang melalui beberapa hari, itu memang tidak bisa judi. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan seperti ditipu tadi, takut ditipu tadi, nah akan bisa mulai dengan tadi mengecek akun tokonya, memastikan keorian akunnya, melihat testimoni asli penjualnya gitu. Nah setelah itu insya Allah tidak akan tertipu. Karena apa? Setiap pedagang itu mereka mempunyai prinsip masing-masing. Mungkin di satu toko itu punya prinsipnya menjaga keutuhan barang atau dengan kejujuran, keamanan gitu. Pasti mereka itu. Karena apa? Semakin mereka dikenal sebagai pedagang yang jujur, semakin mereka dikenal sebagai pedagang yang amanah, target pasar mereka akan makin besar, jangkauan mereka akan semakin besar gitu. Nah, semakin gitu juga tingkat lakunya. Makanya tiap pedagang itu dalam berdagang itu kalau memang benar-benar pedagang yang tidak akan bermain-main jadi jangan takut. Untuk barangnya juga
semua item itu bisa dikelola ya, semua item itu bisa kita usahakan buat peluang usaha gitu. Jadi semua item itu ada segmen pasarnya, kita tinggal menentukan segmen pasarnya apa sih gitu, ya kemana sih kita harus menjualnya gitu. Karena setiap item itu memang dia tuh ada ilmu masing-masing tersendiri di sana gitu. Contoh, mungkin dengan kaos ini brandnya di sini dan dengan karakter yang bermusik atau brand-brand lama kah atau yang bagaimana. Mungkin di jaket juga dengan bahan-bahannya bagaimana, di blus juga mungkin bahan-bahannya bagaimana. Makanya untuk mengetahui, mempelajari satu item itu, kita harus fokus satu item itu. Nanti setelah kita mau fokus satu item itu, nanti item-item berikutnya itu akan mengikut, biasanya begitu. Jadi item lainnya akan mengikut. Makanya setelah kita memutuskan membuka satu item, kita mau membangun satu item itu, kita harus fokus satu item itu, jangan berubah-ubah sebelum personal branding kita atau kita dikenal orang lain gitu. Untuk mengenai penjual bal, penjual bal itu banyak kan. Kakak tinggal lihat aja, lihat orang-orang yang benar-benar itu sibuknya itu di dunia itu gitu. Kenapa? Karena kalau dia tuh satu minggu live, satu minggu enggak, itu tuh sangat meragukan. Mungkin dia hanya mencari pangsa atau bagaimana. Tapi kalau dia aktif tiap hari, orang yang tidak ada masalah dan dagangannya memang ini ya. Makanya untuk mengenai itu, kakak jangan memancing istilahnya itu oknum masuk, karena tidak mancing itu mereka bisa masuk. Memancingnya itu dengan hal-hal dasar, contoh seperti tadi. Makanya saya jelaskan, kakak kalau mau beli bal itu jangan tanya brand dan kodenya gitu, tanya aja itemnya apa. Nah, karena kalau kakak tanya brand dan kodenya, biasanya kalau kakak masuk ke tanyanya itu ke oknum, itu bahaya. Mereka bisa mengadakan barang itu gitu. Tapi kalau kakak tanya ke orang benar, jangan bahaya. Tapi lebih baik kita waspada tadi. Jangan pernah kita menanyakan kode dan brandnya, tanyakan aja itemnya gitu. Bang, item ini ada nggak gitu, seperti itu. Di usaha thrifting ini kan enaknya gini, usaha thrifting ini alhamdulillah usaha ini bisa juga membangun. Jadi orang-orang yang mau bisnis itu tidak harus mempunyai modal yang besar. Mereka bisa memulai dengan mungkin yang mau 3 juta, mungkin dia baca 4 juta sampai 10 juta dengan mendapat barang satu karung gitu. Dan thrifting ini juga sebenarnya gimana ya, alhamdulillah dia itu tidak ketinggalan untuk fashion, salah fashion dan cara salah fashion. Kenapa? Dia fashion itu di luar itu semakin tiap tahunnya berubah-ubah dia fashionnya, dan dia mengikut gitu. Dan persepsi orang juga bahwa pakaian bekas ini mengandung bakteri itu tidak. Karena apa? Setiap barang yang dikemas seperti ini dari sananya, yang saya tahu itu barangnya sudah disterilin, sudah dikasih obat, bahkan sudah di laundry gitu. Dan tidak ada bakteri sama sekali pun. Bahkan saya sering loh pakai, langsung saya pakai juga sering. Kadang selama saya buka di gudang, saya beli 1-2 biji, langsung saya pakai biasa itu. Dan usaha bar ini juga udah banyak yang masuk ke seluruh kota gitu. Jadi usaha thrifting ini ya udah sampai ke Papua, Kalimantan, ke Sulawesi, dia itu ke Kendari, ke Makassar, dia udah banyak usaha thrifting ini. Bahkan usaha thrifting ini juga digeluti bukan dari ibu-ibu yang memang mau mencari penghasilan atau bapak mau mencari penghasilan. Sekarang udah banyak juga dari kalangan orang besar. Jadi mereka yang setelah ditransfer uangnya dikumpulkan sama orang tuanya. Jadi uangnya itu dimanfaatkan buat usaha. Dan sebagian juga banyak juga mahasiswa yang merantau di Bandung sudah berhasil. Mereka udah berhasil membangun satu brand atau satu branding gitu. Jadi mereka memasang produknya memang dengan enak. Jadi mereka itu tidak lagi mengharap-harap dari orang tuanya usaha thrifting. Makanya usaha thrifting ini lumayan deh. Usaha thrifting ini sangat membantu orang-orang yang mau berusaha dengan budget yang minim pun bisa. Karena di Bali itu dia harganya itu beda-beda ya, tergantung dari kategori item tersebut. Mulai dari harga 3 juta sampai harga sekian juta gitu, tergantung itemnya. Dan usaha ini juga makanya usaha ini cepat lakunya. Kenapa? Karena pembelinya itu tidak harus orang yang mau memakai, terkadang sesama penjual gitu. Contoh gini,
dulu saya pernah buka kaos oblong. Nah yang stay di akun seleb saya itu sebagian besar 80%-nya bukan seperti customer yang mau pakai, sebagian besar itu si pembeli tadi, si penjual tadi, sama penjual ini mereka tuh mencarikan barang buat customer dia untuk dipakai gitu. Karena mereka udah tahu kebutuhan customer dia apa berapa mereka harus jual, itu udah tahu. Makanya tinggal akhirnya bisa tetap aja kalau dagang itu ya maksudnya kita tuh full flow dengan manajemen untuk harga barang kepala, harga barang badan, harga barang ekor itu memang harus sudah final. Jadi dalam kategori gini, di saat kita udah mendapatkan harga keuntungan dari barang kepala dan barang badan, nanti barang ekor itu mengikut. Nah ekor juga bisa jadi sarana buat kita naikkan trafficnya akun kita, biar dikenal algoritmanya atau biar jangkauannya lebih luas, atau bisa bagikan giveaway. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia itu mereka hadiah-hadiah yang berbentuk pertanyaan atau quiz seperti itu. Jadi akan bisa mulai mana gitu? jadi jangan dalam abang-abang semua dalam saat ini yang penting itu konsisten. Jadi konsisten dalam berdagang, konsisten dalam memasarkan satu produk, jangan pindah-pindah produk lain sebelum produk itu dikenal orang. Dan usaha ini juga alhamdulillah usaha ini semakin lama semakin meluas. Mungkin dahulu karena usaha ini dikenal dengan usaha Edison yang ada di Bandung, tapi sekarang udah banyak juga ada di Jakarta, ada di bahkan ke sama Merauke udah mulai masuk. Nah ini jadi tadi usaha ini memang usaha yang sangat lumayan. Jadi usaha ini tuh ada tingkat gregetnya, ada tingkat penasarannya, ada rasa indah, rasa senangnya. Saat kita buka bar, kita mengatakan aku ini brandnya jual segini loh, ini barangnya jual segini loh, dan harganya segini loh. Tapi kumpulkan barang badan ya mungkin tembusnya segini loh. Nah itulah. Jadi rasa penasaran itu memang ada dalam apapun kita buka. Karena apa? Tiap bar itu dia pasti ada 3 tipe. Ada barang kepala, ada barang badan, ada barang ekor. Nah itu yang buat kita tuh semakin penasaran. Jadi rasa penasaran kita tuh makin besar. Makanya itu setelah orang membuka bar, orang itu pasti gini. Saya percaya, dan ada orang buka bar yang pengen orang mau mengajar buka lagi gitu. Karena ada keseruan di sana, memang benar keseruan itu memang ada. Keseruan karena itu kita tuh mengetahui itemnya aja, oh item ini kita beli barangnya berarti isinya ini, tapi tidak tahu kualitas dalamnya gitu. Itulah keseruan di sana. Apalagi pas kita dulu satu kamar, kemudian ada brand dan barang-barang yang bisa jual mahal di satu bar itu, wah itu lebih rasanya itu lebih tinggi. Maka kita akan mau lebih cepat habiskan, selesaikan membuka barang itu. Gitu, itu uniknya itu. Saya mendapatkan itu. Makanya saya tuh kemarin juga dagang gitu. Saya dagangnya itu gitu juga. Saya tuh fokusnya tuh awal itu saya tuh memang mau membangun diri saya. Sisi lain saya tuh memang rasa deket, rasa penasaran itu yang membangun saya itu buka lagi nih, buka lagi nih, bongkar lagi nih, bongkar lagi nih begitu. Karena ya tadi mungkin semua orang merasakan hal itu. Ya pada main tripti merasakan hal itu. Selama ya mereka buka bar itu rasa senang, suka dan suka tadi masih campur aduk di sana. Mereka memastikan barangnya. Dan setelah mereka kopek, mereka akan membagi misalkan barang itu, misalkan barang profitnya, barang A, B, dan C-nya. Di saat itu juga mereka bisa mungkin perencanaan buat harga-harga, masih tipe-tipe gitu. Tipe harga ini, barang ini, kualitas seperti ini, bahan seperti ini, harga sekian. Nah makanya itu banyak orang bingung. Itulah orang-orang bingung, kenapa sih bang dengan budget sekian, HBP sekian kok bisa jual sekian murah. Nah ini ya biasanya yang membuat keraguan dari para pemula tadi. Mereka nggak tahu bahwa mereka itu yang orang jual tadi, mereka tuh udah dapat keuntungan berapa persen dari barang kepala dan barang ekornya gitu. Barang kepala dan barang badannya. Sementara barang ekornya mereka jual murah sekalipun nggak akan rugi, bahkan jangan kan jual murah, mereka kasih pun sekalipun nggak rugi gitu. Jadi jangan heran ya, bukan karena mereka mendapatkan supplier yang nomor pertama atau mendapatkan barang yang murah, bukan. Tapi mereka itu memang ada perencanaan dan berdagang. Makanya indahnya di sana. Kesannya itu di sana loh. Makanya usaha ini juga alhamdulillah semakin hari itu semakin meluas jangkauannya. Mungkin hari ini ibu ini bukannya 1 bal 1 minggu, mungkin di minggu depan bisa buka 2 bal 1 minggu.
di minggu depan lagi mungkin 3 bal. Jadi semakin lama semakin naik tuh, semakin lama semakin naik. Omsetnya itu semakin lama semakin naik. Dan di Bali ini ya, dia tuh dikenal dengan apa? Dikenal dengan keseruannya gitu. Keseruannya tuh ada di buka Bali. Di Bali ini keseruannya memang dapat gitu. Makanya pengusaha wild lifting ini yang jual eceran tuh terkadang mereka tuh selain mereka tuh mau membangun biar produknya itu makin banyak atau bahannya makin banyak di tokonya, karena di sisi lain mereka tuh memang ada rasa penasaran tadi gitu. Jadi abang-abangku boleh mulai untuk usaha trading ini nggak harus ya, jangan bingung-bingung untuk memulai item apa sih, kemana sih larinya gitu. Dan Bali ini tuh tinggal mulai ya, item apa sih yang kita suka gitu. Nah nanti setelah kita menyukai item itu, mulailah dengan item tersebut dan kita fokus konsisten item tersebut gitu. Jangan berubah-ubah itemnya sebelum item itu dikenal orang gitu. Buat abang-abang semua, untuk jangka ongkir juga dia tergantung dari alamat gitu. Karena apa, semakin jauh jaraknya, semakin jauh jarak tempuhnya itu akan semakin mahal ongkirnya. Tapi sekarang ada beberapa ekspedisi loh yang bisa sistemnya tuh per CBM atau per kubik, jadi dihitungnya itu panjang kali lebar kali tinggi gitu. Nah, jadi usaha Bali itu untuk abang-abangku yang udah mulai usaha bal tetap waspada, ataupun yang pemula juga harus waspada. Makanya saya bilang berkali-kali, jangan Anda tanyakan soal kode dan soal brand bal gitu. Biasanya itu kalau ditanya ke orang toko yang mana ya nggak apa-apa, tapi takutnya kita kan nggak tahu nih orangnya gimana sih. Mana sih orang yang tahu, isi kepala orang nggak akan ada yang tahu gitu. Apa sih, mana sih orang tahu apa yang dipikirin orang itu nggak akan tahu gitu. Makanya kita tuh harus benar-benar waspada gitu. Setiap kategori itu beda-beda, dan untuk quantity juga beda. Jadi quantity itu dia itu mengikuti item, berapa sih ketebal material ini, berapa sih ketipisan material ini. Biasanya material yang lebih tipis itu akan lebih banyak isinya gitu. Karena apa? Di bal ini memang ada beberapa bal yang tidak bisa dibikin sekian beratnya yang rata gitu. Seperti topi, boneka, kayak kulit itu nggak bisa. Atau lagi tas ransel nggak bisa. Nah sementara ya bal lain itu sama, beratnya sama ya. Jadi itu tadi buat teman-temanku yang mau usaha trading, ya mulai aja dulu gitu. Kita harus membangun toko itu memang dengan persiapan sih. Semuanya itu memang butuh persiapan mental, persiapan rugi dan untungnya. Kalau kita udah persiapan itu, kita udah membangun, dan kemungkinan untung itu akan lebih besar gitu. Kenapa? Jadi seperti yang saya bilang pada awalnya, kalau kita udah siap menerima hal buruk dan hal baik yang terjadi, maka hal baiklah yang akan mendekat. Itu makanya berpikir juga harus positif dong, jangan berpikir yang negatif. Biasanya tuh apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi itu biasanya sama, walaupun ada perbedaan sedikit, tapi condongnya lebih ke sama dia. Kenapa? Makanya orang itu ya wajib juga berpikir yang positif gitu, berpikir yang baik-baik aja, jangan berpikir yang buruk-buruk. Jadi mulai item apapun Kakak bisa memulai item dengan pakaian apapun gitu, pakai anak-anak, dewasa, atasan, bawah, mulai item apapun bisa dimulai. Nah setiap item itu segmen pasarnya beda-beda ya. Dan usaha bar ini sayang banget kalau usaha bar ini harus di stop, harus di apa, dibilang bakteri atau apa, sebenarnya nggak ngajar kan. Contohnya begini, ini juga usaha yang menguntungkan ya, karena apa? Dulunya orang yang tidak ada kerja sama sekali, orang yang mungkin pikirannya tuh kabut, mungkin pikirannya tuh kalau nggak cari uang yang haram nggak akan dapat rezeki. Dan setelah ada thrifting ini, sebagian juga mungkin udah sadar karena mereka udah berusaha gitu, mereka udah mendapatkan walau tidak cukup untuk operasional untuk gaya hidup, tapi mereka cukup buat hidup gitu. Karena apa? Kebutuhan orang itu, di saat orang melakukan kejahatan itu biasanya terbentur dengan kebutuhan hidup, bukan dengan gaya hidup. Itu memang udah faktanya. Kita bisa bicara tentang fakta. Karena apa? Karena di saat satu orang itu pikirannya udah memat, mereka mau kerja ini tidak bisa, mau kerja ini tidak diterima, kerja ini tidak diperbolehkan gitu.
Jadi alhamdulillah juga di dalam usaha thrifting ini orang-orang yang dulu memang nggak ada kerjaan, mereka tuh bisa membantu yang lain, mencari karyawan, mungkin mengurangi mata pengangguran. Jadi usaha ini juga dia tuh yang bilang mengandung bakteri sebenarnya tidak, karena apa, barang sebelum dikemas dari luar sana yang saya tahu tuh barangnya itu udah disterilin, dikasih obat, dikasih di laundry gitu. Jadi begitu Kak. Nah ini kok kita jam lab kita itu ya ada 3 jam. Di pagi itu di jam 9, siang itu di jam 10 sampai jam 3 sampai jam 5. Di malam itu di jam 8 sampai jam 10 gitu. Jadi masih bisa steam untuk menanyakan item. Nah banyak juga itu sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan, situasi dan kondisi. Biasa juga orang-orang di bidang kerja, orang yang tidak kita tahu siapa sih orangnya, dia mengaku sebagai orang kita, itu, orang saya, karyawan saya, dan saya tidak mengetahuinya. Nah orang-orang itu biasanya untuk mencari kesalahan dan mereka mencari target marketnya gitu, untuk menipu tadi gitu. Karena udah juga sering kejadian, udah berapa kali kejadian orang yang mengaku sebagai bidang kerja, padahal orangnya saya tidak kenal sama sekali. Makanya untuk kasus yang menipu, kenapa sih bang di Bandung itu banyak banget oknumnya gitu. Sebenarnya dimanapun ada oknumnya, mau dimanapun, mau di atas sekalipun, mau di pokoknya dimanapun, jangan orang terjauh, orang terdekat kita pun bisa menipu kita, bisa membantu kita. Makanya kita tuh mau habis sama siapapun, mau membeli barang kepada siapapun, yang harus kita tahu itu, kita harus mengenal orang yang terlebih dahulu. Kita harus mengetahui siapa sih pedagangnya, di mana sih tempat dagangnya, dan kita bisa juga lihat akun realnya, testimonial realnya gitu. Dengan begitu, kalau orang benar-benar pedagang, mereka tidak akan memainkan perdagangan, karena sudah faktanya ya. Orang yang berdagang itu, mereka itu mencari sasaran mereka itu adalah target market. Semakin luas jangkauan mereka, tingkat lakunya itu akan semakin besar gitu. Semakin jangkauannya membesar, omsetnya akan semakin naik. Semakin orang banyak percaya bahwa keamanan, kejujuran dia itu, maka orang akan banyak berdatangan. Itu pada rumusnya begitu. Bal sendiri dia itu ini ya, kalau untuk pemula, makanya saya saran pemula itu banyak pemula itu udah sama saya, bang kalau melalui usaha itu bagusnya ke mana nih, cewek-cewek dulu atau dulu atau dewasa cowok dulu atau bagaimana. Nah saya lebih condongkan ke pilihlah kak HBP-nya itu yang murah, yang masih jangan kalau pemula, untuk kakak belajar dan kakak harus fokus satu item itu gitu. Dan cara kerjanya juga sama gitu, seperti saya bilang tadi. Jadi gini, kakak membuka 2 bal, contohnya apapun contohnya itu sama, entah itu pakai anak, entah itu karena bisa kan barangnya, karena di bal itu kan ada barang kepala, profitnya, ada barang badan, ada barang ekornya. Kakak bisa kan di barang kepala aja dulu, kita barang kepala, yang pajaknya dikit-dikit di barang kepalanya gitu. Jadi di hari esoknya kakak pajang lagi dengan kayak beda-beda, bisa dengan kemarin hari ini saya pajang barang kepala ini di depan, mungkin di hari esok barang yang kepala lagi yang lain di depan. Jadi orang itu memancing mata gitu. Kadang tuh orang tuh jarang ya orang membeli itu karena kemauan. Paling besar omset orang membeli itu karena penasaran kan. Jadi orang penasaran, kayak saya nih lewat di toko kakak, hari ini kakak ini minta pajaknya ini. Hari depan berubah lagi, tapi dengan bahan yang sama. Mungkin besoknya berubah lagi dengan bahan yang sama. Apa setiap hari dia selalu berubah? Apa barang setiap laku hari ini laku? Nah, di sana timbullah rasa penasaran. Dan di sana juga tingkat mereka membeli itu akan lebih besar gitu. Karena apa? Mereka berpikir barang ini laku loh, barang ini kencang loh laku. Kalau saya nggak membeli akan kehabisan nanti. Karena saya lihat berhari-hari barang ini tuh setiap hari itu akan berubah warnanya gitu, makanya butuh banget itu. Jadi saat kita memajang satu tempat itu, memajang dagang kita dalam satu tempat, kita harus mempunyai nilai tambah. Seperti tadi contoh
memajang dengan yang berbeda-beda contohnya gitu. Makanya itu pedagang thrifting itu uniknya begitu situ. Jadi mereka tuh selalu akan memisahkan barang-barang commodity untuk mendapatkan pasaran di hari-hari berikutnya gitu. Jadi mereka tuh memang punya cara. Makanya kakak yang belum tahu itu cobalah digunakan cara itu, dan kakak tuh selalu memiliki apa sih bedanya toko saya sama toko lain. Kita tuh harus mempunyai nilai view, nilai tambah dari toko kita dengan toko lain. Kita harus ada bedanya gitu. Contoh, toko lain mungkin memajang barang dengan hal serupa dengan metode yang berganti-ganti untuk pajangan itu. Terkadang barang yang di samping kiri, di samping kanan berubah di tengah, kadang barang yang di tengah berubah ke belakang, belakang naik ke depan gitu. Itu memancing orang buat masuk. Nanti setelah orang masuk, mereka itu akan memilih-milih. Terkadang nggak niat sama sekali pun mau beli. Dengan perubahan barang, dengan mereka masuk pilih-pilih barang itu, rasa suka itu datang dengan sendirinya. Tiba-tiba seketika mereka itu menyukainya gitu. Makanya sebelum kita menjual itu, kita harus membuat orang masuk dulu nih ke dalam satu toko itu, atau masuk dulu nih ke dalam satu akun kita yang live itu. Nah dengan sendirinya itu mereka akan mempunyai, walaupun nih mereka nggak niat sama sekali membeli item itu, seketika dengan apa yang kita ditampilkan, apa yang kita jelaskan itu, mereka menyentuh hati mereka, seketika juga mereka menyukainya. Makanya butuh banget. Makanya orang itu butuh personal branding tadi. Nah dengan branding itu untuk inilah untuk mereka tuh biar orang itu masuk gitu. Siapapun gitu, mungkin akan juga mengalami itu. Akan berjalan-jalan ke pasar, melihat satu toko. Oh toko ini hari ini begini loh bentuknya, pajangan dia seperti ini. Nanti kata lagi satu pasar itu masih nih berubah lagi nih dengan item sama. Nah hari ketiganya biasanya itu mulai terikat hati kita. Makanya butuh banget tuh strategis tadi pasaran itu gitu. Dan sana juga kita buka bar itu, di sana juga kita mendapatkan ininya sensasi gitu. Jadi kita tuh di ini kan mempunyai perencanaan. Hari ini di hari Minggu ini aku begini loh. Mungkin dengan beberapa postingan, dengan beberapa perubahan dalam susunan barangnya gitu. Mungkin begitu. Tiap orang itu mempunyai perencana gitu. Makanya orang itu dagang itu ya yang boleh membuat nilai tambah, tapi tidak boleh berperang dengan harga gitu. Karena boleh berperang dengan perencanaan boleh gitu. Contoh begini, dalam satu toko, yang toko berdekatan dengan toko lain dengan jual material yang sama, bahan yang sama, mungkin toko sebelah membuka tulisan dengan nilai 10.000 satu ekor, mungkin dengan obral 10 ribuan. Sementara toko lain mungkin punya rencananya beda, mereka menyiapkan diskon dari harga 50.000 menjadi 10.000, diskon 90%. Nah, yakinlah pembeli itu akan lebih terpengaruh dengan harga diskon tadi daripada harga obral tadi. Kenapa? Karena orang menganggap harga diskon itu barangnya akan lebih baik daripada harga barang obral. Sementara orang akan menganggap barang obral itu akan lebih buruk barangnya. Karena apa? Barangnya sudah diobral dan mungkin semuanya itu barang ekor. Makanya itu yang boleh dalam dagang itu, yang boleh itu perang perencanaan, bukan perang harga. Kalau perang harga itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai nilai harga beli beda-beda, ya. Dan jangan pernah kita perang harga gitu. Kita perang nilai tambah. Apa sih keunggulan produk kita walaupun dengan bal yang sama, gitu. Dengan produknya sama, dengan itemnya sama gitu, begitu. Dan sensasi orang di saat buka bal itu, di saat motong kaul pertama, motong kaul kedua, ketiga, keempat, dan setelah dipotong semua, mereka buka karung itu setelah barang itu berbentuk petak seperti itu, mereka itu rasa penasaran tadi, rasa greget tadi memang ada gitu di sana. Tapi kalian juga udah merasakan hal itu ya. Nah, saya juga sebagai pembuka bal juga dulunya sering seperti itu. Jadi saya itu selalu dihantui penasaran. Bahkan dengan saya, orang lain pun buka bal, saya nongkrong di sana. Apa sih yang bisa diambil di sini? Apa sih yang bisa dibeli di bal ini buat jadikan uang? Nah, begitu juga dengan yang lain. Makanya itu kita dagang itu ya, yang pada intinya itu harus konsisten ya. Konsisten, harus junjung besar kejujuran itu. Karena itu
berbisnis yang sukses itu mereka tuh mempunyai memang benar-benar kokoh dalam menjaga kejujuran itu. Kalau kita ada kejujuran, mungkin kita dapat satu kali, dan kedua kali kita nggak akan dapat lagi. Tapi kalau kita jujur, dikit yang kita kumpulkan, tapi banyak yang kita hasilkan itu akan banyak juga nanti gitu. Jadi di Bali itu ya tidak ada perbedaan mau item Korea kah, Jepang kah, Cina kah, mereka tuh ada kelebihan dan keunggulan, ada kekurangan masing-masing gitu. Jadi kita jangan membanding-bandingkan, oh brand ini lo isinya gini-gini lo. Gak usah, tergantung dari segmen pasar kita masing-masing ya. Karena semua itu ada kelebihan, ada keunggulan masing-masing. Dan tanda-tanda juga untuk dapat barang bagus itu Kakak, saya sudah jelaskan dalam beberapa titik. Jadi hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan barang yang bagus itu ya tadi, mungkin dengan kita mengenal tokonya, mungkin kita dengan menanyakan segel kawatnya, mungkin kita dengan mengenal bahan itemnya gitu. Mungkin juga kita bisa mengecek di testimoni yang pernah orang buka di TikTok, di YouTube, atau kalau ada kesempatan kita bisa datang langsung ke tempatnya gitu. Dengan begitu peluang dapat barang bagus akan lebih banyak, akan lebih besar gitu. Jadi itu tadi Kakak. Jadi jangan bingung dalam membuka usaha, karena usaha apapun ya bisa kita gelutin. Kenapa saya selalu posting pakaian ini? Ya karena tadi saya konsisten. Yang saya jual kan pakaian ini. Makanya saya konsisten untuk menjelaskan apa sih keunggulan, apa sih kelebihan, apa sih kekurangan, kenapa sih harus berdagang ini, gimana sih buat tujuannya, apa sih yang harus kita laksanakan, dan apa sih perencanaan yang harus kita buat. Nah, saya jelaskan itu karena memang saya itu menjaga konsisten tadi. Yang saya menjaga kejujuran, saya itu harus konsisten juga dalam berdagang, karena memang ini menghasilkan kita. Di Bali itu seninya banyak banget, seni yang kita dapatkan di bukan Bali sudah banyak banget. Jadi kita tuh membuat satu Bali itu memang greget tadi. Sama mungkin kalian juga yang buka Bali juga gitu kan. Buka Bali itu sensasi, nilai kalian tuh mau menumpukan barang kalian, di sisi lain kalian tuh memang penasaran kan buka Bali. Juga yang saya lakukan itu. Karena bagus juga loh itu dalam sebagai pebisnis. Jadi kita tuh tiada istilahnya uangnya itu bermalam di ATM atau tabung kita. Jadi uang yang udah cukup kita balikan barang lagi. Uang cukup tuh balikan barang. Nanti untung itu akan datang sendiri gitu setelah barang yang menumpuk ke sana. Keuntungannya akan sekali didapat. Setiap pebisnis itu pasti mau bisnisnya itu bertahan lama dengan jarak yang panjang waktunya. Nah, semua itu bisa dibangun dengan hal-hal dasar. Semua itu bisa kita mulai dengan cara membangun kepercayaan, membangun strategis, bisa mempunyai nilai tambah, membedakan toko kita dengan toko lainnya gitu. Jadi setiap quality juga Bali itu ada juga tergantung materialnya gitu, karena setiap material itu dia beda-beda ketebalan materialnya. Contoh jaket tebal dan jaket tipis, otomatis jaket tipis itu lebih banyak kuantitinya gitu, dan harganya biasa lebih mahal juga daripada jaket tebal. Untuk tingkah laku itu biasa jaket tipis itu biasa dipakai mungkin dengan orang-orang yang buat keseharian, buat santai. Sementara jaket tebal lebih condong ke orang-orang mungkin buat hari biar nggak kehangatan atau kedinginan gitu. Nah, semua itu ada pasarannya, semua itu ada marketnya. Jadi untuk tingkah laku itu sama. Di Bali ini dia mencakup semua itu tuh ada. Bahkan dengan jenis pakaian, dengan perabotan, bahkan sampai ke kaki pun dia ada, kaos kaki pun dia ada. Semua itu tuh ada. Karena setiap item itu memang ada pemainnya, setiap item itu ada yang membukanya gitu. Ada yang buka kaos oblong, ada yang buka kaos kerat, ada yang buka kemeja, ada yang buka blus, ada yang buka dress gitu. Dan semua itu beda-beda cara orang kelolaannya. Semua itu memang sudah diatur sama mereka, strukturnya itu dari manajemen, perencanaan, mengatur keuangan,
emosi, menanamkan kejujuran itu mereka udah siapkan jauh dari sebelum mereka usaha biasanya. Mungkin kalian juga begitu ya, orang-orang yang udah sukses tuh seperti kalian yang udah sukses tuh mungkin begitu juga caranya. Mungkin kalian tuh udah lebih konsisten dalam berdagang, dan mungkin kalian tuh lebih menunda hal-hal yang memang tidak harus dimiliki gitu. Contoh, jika kita mempunyai keuntungan itu kita dapat, kita membeli satu barang yang bisa mengganggu putaran kita, itu kita bisa menunda. Makanya itu orang-orang sukses itu banyak yang saya pelajari, itu orang-orang yang bisa menunda kesenangan, menunda kebahagiaan, orang-orang seperti itu. Jadi mereka tuh lebih fokus ke kerja, planning gitu. Makanya orang dagang, mau orang dagang kah, mau orang usaha kah, mau pengusaha sekalipun, mau usaha kedokteran sekalipun, itu pada umumnya mereka itu berdagang. Tapi berdagang itu dengan hal-hal lain. Mungkin ada yang berdagang dengan kualitas, kemampuan. Mungkin ada juga yang berdagang dengan bahan baku atau produk yang mereka tawarkan gitu. Ada juga dengan obat-obatan gitu. Nah, cara dagangnya beda-beda, tapi pada intinya semua ini dagang. Bahkan mau kuli sekalipun itu dagang juga, dagang dengan tenaganya. Mereka menjual tenaganya gitu. Jadi semua itu memang dagang itu. Makanya dagang itu memang harus dimiliki. Ilmu dagang itu memang harus dimiliki dalam semua individu, dalam setiap kategori apapun yang mereka kerjakan. Itu intinya itu mereka itu berdagang begitu. Apalagi kita ini selalu memposting pakaian ini dan menawarkan, mengajak teman-teman untuk usaha ini ya karena memang kita di bidang ini, kita menjual pakaian ini gitu. Dan pakaian ini juga selain kita menawarkan, mungkin udah banyak juga yang kenal. Bahkan terkadang yang kita jelaskan pun orang tidak lebih mengetahuinya gitu. Tapi karena memang kita pedagang, ya kita konsisten aja, kita akan menggali lagi, mempelajari lagi, membuat perencanaan lagi. Itu yang kita bangun sampai benar-benar kita berdiri di atas gitu. Makanya setiap dagang itu pasti mereka tuh maunya itu usahanya itu bukan usaha yang 1-2 tahun yang akan datang, tapi yang lebih satu bertahan puluhan tahun yang akan datang. Untuk semua penyintas thrifting, kalian tuh udah sama seperti saya dulu. Kalian tuh mempunyai rasa penasaran juga yang besar, yang tinggi ya. Nah itu kalian tuh jangan terlalu buru-buru dalam berbelanja, jangan buru-buru. Makanya tuh jangan ini barangnya bagus tuh, harganya murah juga daripada sebelah. Lebih baik kalian kalau udah mengenal satu toko yang amanah, kalian bisa meminta toko itu untuk memastikan keamanan barang kita, memastikan bahwa kita tidak tertipu, atau bisa minta orang yang penjual itu datang ke gudang dia, mengantar barang gudang dia. Tapi ya kita juga sebagai pembeli jangan membuat malu gitu, jangan setelah barang disampaikan di gudang dia nggak transfer, jangan seperti itu. Karena kita tuh selain kejujuran, kita tuh harus pegang namanya junjung tinggi itu komitmen gitu. Kalau kita udah memutuskan membeli satu barang, iya kita beli barangnya tersebut gitu. Jangan kita tuh orang udah benar berdagang, orang udah jujur dalam berdagang, kita malah mempermainkan, itu dosa loh. Bahkan itu juga bisa menjadi penghalang rezeki kita buat ke depannya. Yakinlah itu. Makanya butuh banget selain kejujuran itu ya komitmen. Nanti setelah komitmen dua itu kita bangun juga mental kita. Kita bangun juga perencanaan masalah kita. Kita bangun juga manajemen keuangan yang baiknya. Kita bangun juga perencanaan apa sih perencanaan buat besok, apa sih perencanaan buat besok. Kita bangun itu semua dengan cara kita bangun dua awal tadi, kejujuran dan komitmen. Dan kita juga sebagai pedagang, kalau kita personal branding kita mau dikenal, jangan pernah kita berbohong dalam dagang itu, nggak boleh itu terjadi. Kenapa? Karena kalau kita bohong dan dagang kita itu, nah untuk next selanjutnya orang itu nggak akan percaya lagi, yakinlah orang itu nggak akan percaya lagi sama kita. Karena apa? Tumbuh rasa kepercayaan itu dengan hal-hal awal gitu. Tapi kalau dasarnya awal kita udah menipu, udah memainkan, bahkan kita tuh maunya tuh untung, maunya tuh laku aja, itu nggak baik. Maka orang itu beratur-atur dari orang ke orang, dari teman ke teman, mereka akan berkata, wih toko ini nggak bagus, toko ini nggak bagus. Makanya itu junjunglah tinggi dulu kejujuran. Makanya dagang apapun, jual apapun itu kita harus sesuai apa yang kita lihat, sesuai apa yang kita ketahui gitu. Itu baik banget loh.
Makanya itu setiap dagang itu harus mempunyai nilai tinggi gitu. Mereka harus benar-benar dikenal sebagai pedagang yang jujur, sebagai pedagang yang berkomitmen, sebagai pedagang yang memang disiplin dengan waktu, sebagai pedagang yang memang konsisten dengan cara memosting, memasarkan gitu. Makanya tiap pedagang itu mereka tuh berlomba-lomba untuk memiliki nilai tambah. Nilai tambah apa sih yang membedakan produk dia sama produk yang lain itu? Mereka tuh berlomba-lomba di sana, bukan malah mereka tuh berlomba-lomba dengan perang harga atau dengan mengasih harga yang lebih murah atau lain, bukan. Itu nggak bagus. Karena setiap pedagang itu yang diperbolehkan dalam berdagang itu, iya itu nilai tambah. Bahkan kaum Nabi pun dagangnya seperti itu. Mereka itu selain mempunyai nilai yang jujur, dikenal dengan kemampuan dan dengan komitmennya, mereka itu mempunyai strategis juga. Kita boleh hal-hal itu, tapi kita tidak boleh ya tadi perang harga itu tidak boleh. Itu saya dari saya Muhammad Aka. Terima kasih dan ikuti video-video berikutnya ya.